Kalau kayak itu nomor 1 kan udah 1 pertanyaan. Yang nomor 3 itu hanya mungkin yang ditanyakan adalah X-nya gitu. Dari muatan pertama atau dari muatan kedua seperti itu. Hah? Nggak tahu nih. Ya, kayaknya enggak deh dalam akar-akar kalau ada akarnya ya. Oke, dah ya. Ah, kenapa? Oh, LCD-nya belum nyala. Salahnya siapa tuh? Nah, ini dah tunggu. Ya, nak. Oke. Ya. Yang soal ISA Ibu udah kasih tahu ya? Sampai di mana itu hari Ibu kasih tahu? Masalahnya Ibu nggak ingat tuh. Harus buka yang minggu lalu kalian nggak ada rekamannya ya? Atau ada? Minggu lalu. Yang hari Senin ada rekaman enggak? Tidak ada rekaman? Ada. Terus latihannya sampai di mana? Hah? Oh, sampai di kapasitor. Oh. Ya, untuk yang bab 3 ya, yang bab 3. Oh, Ibu belum record ya. Forget. Sudah. Sudah tak? Iya, oke ya. Untuk yang bab 3 punya itu apa namanya? Yang kemagnetan ya. Yang pertama itu misalnya seperti ini. Empan sih ya. Ada titik P di sini. Kayaknya harus stop share dulu deh. Harus share lagi. Oke, ya. Nah, cari B di titik P. B di titik P sama dengan berapa? Misalnya di sini sama dengan 5 ampere, lalu jaraknya adalah 2 cm ya. Gampang ya yang ini ya. Rumusnya apa, Beng? B di P kalau kawat lurus mu 0 I dibagi dengan 2 Pi dikalikan dengan A ya. Jadi kalau misalnya lagi mau keluar yang 2 gini boleh, nggak apa-apa. Ibu nggak tahu sih yang keluar yang mana. Bukan nggak tahu, Ibu nggak mau kasih tahu. Di sini P, lalu ini adalah Q, kemudian di sini adalah R gitu ya. Misalnya ini 5 ampere, lalu ini sama dengan 10 ampere. Udah jaraknya sama aja 2 cm, 2 cm. 2 cm, yang ini juga 2 cm gitu ya. Entah di P, entah di Q, entah di R ya. Jadi kamu carilah B di P, B di Q, kemudian B di R. Nah, itu untuk yang kawat lurus ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang kawat yang berbentuk lingkaran begini ya. Berbentuk lingkaran. Misalnya lingkarannya nggak full. Ya, ini berarti berapa ini? Kira-kira nih. Ya, ini arusnya ke sana. Kemudian ini pasti akan ke sini ya. Titik pusatnya berarti ada di sini. Kira-kira berapa derajat nih? Yang di sini adalah 90 derajat. Nah, ini arusnya ke sini. Tapi yang sudut yang kita pakai yang mana? 270 ya, misalnya di sini sama dengan 5 ampere, lalu jari-jarinya anggaplah 2 cm. Lalu B di titik P berarti pakai apa? Lingkaran. Mu 0 I dibagi dengan 2A berarti kalikan apa? Alfa dibagi 360 derajat. Ingat sudutnya itu sudut yang ini ya. Yang ini ya, bukan yang ini. Jangan terjebak. Ya, jangan sampai terjebak. Nanti ini sudutnya boleh diganti. Misalnya di sini sama dengan 60, berarti sudutnya yang di sini sama dengan berapa ya? Loh, hebat sekali ya. Papan tulisnya aja di depan, menghadapnya menghadap ke sana. Nggak tahu lagi ngeliatin cewek yang mana ini yang lagi ditaksir gitu ya. Ya, sambil melamun-melamun. Lagi taksir sama sih? Yang mana coba? Oh, yang lagi gini ya. Coba gini sini ya. Ya, oke. Ya udah nggak usah cari tahu, yang merasa aja. Ya berikutnya lagi adalah yang apa? Solenoida ya.
solenoida, misalnya N-nya sama dengan 100. Lalu arus yang mengalir anggaplah di sini 8 ampere. Panjangnya 20 cm. Berarti ini bisa dicari apa? B di pusat sama dengan berapa, lalu B di ujung sama dengan berapa ya. Nah, apa lagi? Satunya lagi apa? Ini apa ini? Apa ini? Toroida ya. Oke, ini misalnya sama dengan 8 ampere. Sebutlah A-nya udah langsung. A itu kan sama dengan apa? R1 ditambah R2 dibagi 2. Misalnya sama dengan 2 cm gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan B di pusat. Jumlah lilitannya misalnya 100 lilitan gitu ya. Nah, B di pusat rumusnya apa? Mu 0 I N dibagi dengan 2 Pi dikalikan dengan A ya untuk toroida. Jangan lupa ya. Oke. Kira-kira ini sih untuk yang bab 3 ketambahan lagi gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Gaya Lorentz rumusnya apa sih? F sama dengan B dikalikan I dikalikan L atau apa? F sama saja dengan bil dikalikan dengan sin theta ya. Ya, misalnya ini yang paling gampang ya. Ini ada B di sini. Ini keluar atau masuk perjanjiannya kita? Keluar atau masuk kalau silang? Lupa lagi. Keluar ya, kita punya perjanjian. Nah, ini misalnya ini arusnya ya. Arusnya kemudian di sini itu membentuk sudut misalnya 53 derajat. Misalnya besarnya di sini adalah 10 ampere, kemudian induksi magnetnya sama dengan misalnya 2 Tesla. Ditanyakan berapakah F per L-nya atau kasih tahulah panjangnya udah ini 80 cm ya. Berarti kamu menggunakan rumus BIL sin theta ya. Lalu misalnya lagi ada dua buah arus ya. Satunya ke sini, ini satunya ke sini. Anggaplah di sini adalah I1, lalu ini adalah I2. Kemudian ini terpisah jaraknya misalnya 20 cm ya. Ditanyakan F per L antara kedua kawat ini sama dengan berapa? F per L berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 dikalikan dengan I2 dibagi dengan 2 Pi dikalikan dengan A ya, ingat ya. Nah, ini untuk gaya Lorentz-nya. Nah, lagi untuk gaya Lorentz lagi untuk yang ini. Kamu ingat, nih yang segi 4 ya. Nah, ini nanti keluar semua nih. Yang ini diisai punya ya. Misalnya ini ke sana, ini berarti ke sini. Ini turun, yang ini berarti naik ya. Anggaplah di sini I1-nya sama dengan 10 ampere, lalu I2-nya mau berapa ampere? Nah, 2 ampere. Oke. Ya, ini misalnya ini 2 cm, kemudian yang ini adalah 8 cm, yang ini adalah 4 cm. Jadi sebutlah ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Jadi yang ditanyakan adalah F, A, B, C, D sama dengan berapa. Ya. Satu lagi, misalnya ada partikel bergerak di dalam medan magnet. Ya, ini partikelnya ada di sini. Bergerak dengan kecepatan V misalnya sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 meter per sekon gitu ya. Induksi magnetnya misalnya sama dengan 20 Tesla. Kemudian muatannya berapa ya? Q-nya. Jadi misalnya ini adalah Q ya, partikelnya Q-nya misalnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kira-kira yang ditanyakan apa? Massa partikel ya, atau bisa jari-jari partikel. Massa partikel sama dengan berapa jika R-nya misalnya sama dengan 30 cm. Lalu B jari-jarinya sama dengan berapa, berarti massa partikelnya harus ditahu. M-nya misalnya sama dengan 0,2 mikrokilogram. Nah, jari-jarinya sama dengan berapa? Nah, kamu pakai rumus apa? Lintasan yang dibentuk, lintasannya berbentuk apa?
Ada yang ingat gak? Lintasannya berbentuk apa? Berbentuk apa? Lingkaran ya. Berarti di sini efflorescensnya nanti kamu menggunakan Ki VB, lalu F sentripetalnya kalian menggunakan apa? MV kuadrat per R. Terjadi kesetimbangan di sini, yaitu F Lorentz sama dengan F sentripetal. Jadi Ki VB ini sama dengan apa? MV kuadrat dibagi R. Apa yang bisa hilang? V-nya bisa hilang 1 ya, berarti ini Ki BR sama dengan M dikalikan V. Jadi kalau cari Ki sama dengan apa? MV dibagi dengan BR. Kalau cari B sama dengan MV dibagi dengan Ki R. Kalau cari R, MV dibagi Ki B. Kalau cari M, Ki BR dibagi dengan V. Kalau cari V, Ki BR dibagi dengan M. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kamu coba kerjakan. Jadi isainya 2 nomor. Yang ini dengan yang ini. Ini isai. Loh, Ibu udah kasih tahu soalnya. Hanya angkanya yang berbeda ya. Awas kalau nggak bisa. Ya, harus full ya. Dapat poin full ini. Ya. 30 poin kalian harus dapat. Supaya apa? Kalau isainya ya kan kita punya soal itu adalah pilihan ganda ada 20. Kemudian isai itu ada 2 nomor. Nah, tergantung nanti. Kalau misalnya isainya di sini 30, maka di sini berarti 70. Kalau isainya di sini 40, maka di sini adalah 60. Ya. Jadi usahakan kalian dapat nilai minimal 80. Ya, minimal 80. Jadi kalau misalnya isai sama dengan 30, berarti PG-nya kalian harus dapat 80. 80 ini berarti 50 ya, 50. Ada nilai totalnya 80. 50. Ini ada 20 nomor, nilainya adalah 70, berarti sama dengan 50 per 70 kali 20. Coret. Berarti sama dengan berapa? 100 per 7. Berapa nomor harus benar? 1. 30. 14 nomor, koma sekian. Berarti kalian harus betul 15 nomor dibulatin ke atas ya. Apa sih lebih? Nah, kalau misalnya isainya kamu dapat full nilai 40, berarti PG-nya kan sisa dapat nilai berapa lagi? 40 lagi kan? Berarti 40 per 60 dikalikan dengan 20. Coret, ini 3 ya. Berarti sama dengan 40 per 3. Sama dengan berapa? 13,33. Berarti kalian harus betul 14 nomor. Jadi target dari 20 nomor kalian hanya boleh salah 4 lah gitu ya. Ya, kalau kamu salah 4 berarti pasti lulus gitu. Asal isainya lulus. Kalau isainya nggak lulus, kelewatan. Udah dikasih tahu. Oke ya, see you ya. Ya, bye-bye Nil.